wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Sebelum belajar, Ibu minta dulu pimpin doanya oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Sikap berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memimpin doa pagi ini. Untuk hari ini kita hadir semuanya ya. Ya, untuk shift pertama ini anak-anak alhamdulillah hadir semuanya dan juga sudah membaca doa. Semoga dengan membacakan doa tadi anak-anak semua terbuka hatinya untuk mengikuti pelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Sebelum belajar, mari kita dulu tanamkan sifat karakter kita dengan melakukan tepuk karakter. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Oke, coba tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan dengan Ibu duduk kembali. Untuk menanamkan sifat sikap nasionalis kita, lakukan Indonesia Raya.
anak ibu amati gambar berikut ya. Silakan diperhatikan gambar berikut. Kira-kira menurut kamu apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, bisa dilihat semuanya? Bisa. Coba anak ibu amati gambar tersebut. Nah, setelah diamati kira-kira bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang gambar ini? Yang bisa silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Ibu. Seorang anak yang menolong kakeknya. Iya, benar sekali. Seorang anak yang sedang menolong kakeknya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Silakan, Aura. Kakek yang sedang menyeberang jalan. Kakek yang sedang menyeberangi jalan. Iya, benar sekali ya. Untuk kegiatan pada gambar tersebut adalah gambar tentang seorang anak yang menolong seorang kakek-kakek menyeberang jalan. Kamu tahu kan kalau kakek-kakek menyeberang jalan, tentu karena banyaknya arus lalu lintas, takutnya nanti kakeknya ini kecelakaan. Mungkin anak tersebut melihat kakek ini bingung, lalu dia menolong. Nah, berarti sikap yang dicerminkan oleh anak tersebut adalah mencerminkan sikap kepahlawanan. Nah, pada kegiatan ini, pada pembelajaran ini, kita akan membahas yaitu tentang sikap kepahlawanan. Sebelumnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas setelah pembelajaran ini selesai. Tujuannya yang pertama yaitu nanti setelah pembelajaran ini, Ananda semuanya dapat menemukan jawaban berdasarkan teks fiksi yang kita bahas. Nanti ditampilkan teks fiksi, lalu Ananda semuanya dapat menemukan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua yaitu Ananda mampu menyimpulkan isi cerita berdasarkan teks fiksi yang sudah dibaca. Yang ketiga yaitu Ananda mampu nanti menganalisis tentang peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha dan Islam. Terus lagi melalui percobaan nanti kita akan melakukan percobaan. Ananda dapat menyelidiki bukti-bukti bahwa cahaya itu bahwa sifat-sifat cahaya itu merambat lurus, menembus benda bening dan sebagainya. Nanti bisa diselidiki dengan melakukan percobaan. Bisa dipahami itu semuanya? Kita pada materi ini yaitu tentang kepahlawanan dan juga peninggalan kerajaan pada masa Hindu dan Buddha. Sebelum Ibu menampilkan materi selanjutnya, apakah Ananda semuanya sudah mengetahui tentang kisah Raja Purnawarman? Sudah? Pernah mendengar ceritanya? Pernah. Ada yang belum, ada yang sudah pernah. Mungkin yang belum, yang sudah dulu pernah menonton cerita di televisi atau membaca buku ya. Yang belum mungkin karena belum tahu. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana perjuangan Raja Purnawarman. Nah, untuk mengetahuinya silakan Anda keluarkan bukunya dulu. Ada membawa buku semuanya? Kalau bagi yang tidak ada itu boleh di depan juga disediakan, silakan lihat teksnya. Bagi yang ada juga bisa dilihat pada buku kita pada pembelajaran 1, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk memahami pembelajaran ini, silakan Anda baca terlebih dahulu. Ya, silakan dibaca. Ibu berikan waktu 5 menit.
Kerjakan LKPD 1 ini. Jawab pertanyaan pada LKPD 1 ini berdasarkan teks yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah dibaca tadi. Tadi dipahami? Bisa. Silakan. Sudah kebagian LKPD semuanya? Nah, silakan dikerjakan. Ada alat tulisnya pena? Ada, Bu. Nah, silakan kerjakan. Nanti bagian Ibu yang sudah selesai mengerjakan itu dikumpul ya. Ibu akan kumpulkan kembali. Ada masalah lagi ya? Dibaca teksnya baru kita bisa melihat jawabannya. Setelah kamu membaca teks baru dapat menemukan jawaban. Silakan. Ada yang sudah selesai? MC sudah selesai? Apa yang dirasakan kerajaan Manggarai atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawardhana? Yang dirasakannya setelah sudah dibaca? Ya. Ya. Bentar, kita tunggu teman yang lain belum ya.
Nanya apa? Tuliskan sikap yang dimiliki salah satu aja boleh. Selesai ya? Semuanya sudah selesai ya? Nah, selesai kumpul. Karena tadi sudah selesai menjawab, sekarang Ibu berikan pertanyaan, berarti bisa jawabnya sekarang ya. Yang pertama tadi katanya, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Apa bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ya, silakan. Membangun saluran air dan memberantas pompa. Ya, Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas pompa. Lanjut lagi. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Oke, silakan Alia. Dia memiliki sikap yang berani. Ya, dia memiliki sikap yang berani. Ada lagi sikapnya yang kamu ketahui? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Itu dermawan. Bagus sekali. Semuanya bagus sekali ya. Lanjut lagi. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Apa yang dirasakannya? Setelah melakukan perjuangan Raja Purnawarman tadi, apa yang dirasakan oleh rakyatnya? Oke, Dio. Apa? Senang. Merasa senang. Kenapa dia senang? Karena Raja Purnawarman sudah memberantas pompa. Iya, rakyatnya sangat senang karena perompak sudah diberantas oleh Raja Purnawarman sehingga rakyatnya merasa aman. Lanjut lagi, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Apa yang terjadi, Aira? Rakyatnya akan merasa sengsara. Ada lagi punya pendapat yang lain? Tidak adanya nanti rasanya mana? Itu adalah cerita tentang Raja Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman ini berasal dari kerajaan apa tadi? Dari kerajaan Tarumanegara. Pada masa-masa sebelum ini, Indonesia itu hidupnya seperti
kerajaan-kerajaan. Ada yang kerajaan Hindu, ada yang kerajaan Buddha, dan juga ada berbentuk kerajaan Islam. Membuktikan bagaimana adanya kerajaan tersebut, maka ada peninggalan-peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan tersebut sehingga membuktikan kerajaan itu ada. Nah, salah satu kerajaannya yaitu nih, bisa dilihat? Ya, ini adalah Prasasti Ciaruteun. Ya, Prasasti Ciaruteun ini merupakan peninggalan kerajaan Hindu. Ya, kerajaan apa ini? Kerajaan Hindu. Waktu itu rajanya bernama Purnawarman. Karena begitu cintanya dia terhadap rakyatnya, banyaknya pengorbanan yang dia berikan kepada rakyatnya, maka telapak kaki Purnawarman ini diabadikan membentuk prasasti. Ya, jadi prasasti ini, pada prasasti ini terdapat bentuk telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, selanjutnya peninggalan kerajaan selanjutnya yaitu Candi Singosari. Ya, Candi Singosari. Candi ini merupakan candi tertinggi pada masa kerajaan Kartanegara. Di kerajaan Kartanegara itu terdapat beberapa candi, banyaknya ada candi-candi yang berbentuk kompleks di situ. Nah, candi inilah yang paling tinggi. Itu Candi Singosari juga merupakan candi peninggalan kerajaan Hindu, yaitu dibangun pada tahun 1300 Masehi. Selanjutnya peninggalan kerajaan Islam. Ini merupakan masjid, namanya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Ini adalah peninggalan kerajaan Aceh. Tahu Aceh? Tahu Aceh? Tahu. Ya, siapa di sini ada di sini yang neneknya orang Aceh? Itu Dio, orang Aceh. Tahu ya Dio? Nah, Baitur Rahman ini dulu waktu pada tahun sekitar tahun 2004 dulu ada terjadi bencana besar di Indonesia, yaitunya tepatnya di daerah Aceh. Tsunami adalah gelombang yang besar ya. Waktu itu memporak-porandakan hampir sebahagian kota Aceh. Nah, termasuk sekeliling yang berada di sekitaran masjid ini. Namun, masjid ini tidak disentuh oleh ombak tersebut. Dia tetap berdiri kokoh. Ya, tidak ada roboh, tidak ada, hanya saja mungkin di sekitarnya saja yang sudah habis puing-puing. Semuanya rata, kecuali bangunan ini. Penduduk, rumah, semuanya hilang, tanaman hilang, semuanya rata dengan tanah. Kecuali bangunan Masjid Baitur Rahman. Begitu saking kokohnya bangunan ini dibuat. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Ya, dia terletak di pusat kota Banda Aceh. Jadi nanti seandainya ada nanti jalan-jalan ke kota Aceh itu ada kelihatan. Dio berarti udah pernah ke sini Dio? Belum. Ya nanti kalau pulang kampung bilang sama papa mampir ke peninggalan sejarah kerajaan Islam. Lanjut. Ini adalah peninggalan kerajaan Buddha yang bernama Candi Muara Takus. Candi ini terletak di Kabupaten Kampar, Riau. Ya. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang pusat kekuasaannya waktu itu berada di Sumatera Selatan. Nah, kalau kamu itu Sumatera Selatan, apa ibu kotanya? Palembang. Palembang ada
saking luasnya kerajaan Sriwijaya ini sampai dia berada di Kampar Riau. Ya, ini bukti salah satunya peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan ini bercorak kerajaan Buddha. Nah, baik. Sekarang anak ibu tadi sudah menyimak apa yang ibu sampaikan. Ya, ada beberapa tadi peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang sudah ibu sampaikan. Untuk memahami itu tersebut, anak-anak ibu minta nanti ya mengerjakan tugas ya. Nanti anak ibu minta mengerjakan tugas pada LKPD ini, LKPD 2 ini. Tapi sebelumnya kita buat dulu kelompok. Ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan susun, bentuklah kelompok masing-masing, duduk berdasarkan kelompok. Nanti setiap kelompoknya akan ibu berikan lembar kerjanya. Silakan sekarang. Di situ ada yang tampilkan beberapa gambar, ya, gambar peninggalan kerajaan. Nah, tugas kamu menentukan gambar itu merupakan peninggalan kerajaan yang mana. Silakan didiskusikan. Nanti satu orang per kelompok perwakilan dari satu kelompok itu nanti menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Kalau ada perbedaan nanti masing-masingnya akan menyampaikan. Tapi kalau tidak, itu cukup satu saja. Oke, silakan didiskusikan dulu. Sambil kamu melakukan diskusi kelompok, Ibu akan melihat cara kamu bekerja sama ya. Ada penilaian sikapnya nanti di sana. Bekerja sama. Silakan bekerja sama di kelompok. Iya, benar. Nama anggotanya juga, nama kelompoknya juga.
lalu sampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Yang lain silakan perhatikan apakah yang sudah begini ya, kita kan ada 4 kelompok. Jadi yang kelompok 1 akan menyampaikan hasilnya yang pertama, ya. Kelompok 2 menghasilkan yang gambar yang kedua. Kelompok 3 menyampaikan hasilnya yang gambar ketiga. Kelompok 4 menyampaikan hasil gambar dari kelompok yang nomor 4. Nanti kalau seandainya ada perbedaan silakan ditanggapi. Nah, silakan dulu Dennis dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menentukan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu Ciartewon dari kerajaan Tarumanegara, peninggalan Hindu. Iya, katanya baiklah, terima kasih Dennis yang sudah menyampaikan hasil diskusinya yang pertama, yaitu yang pertama merupakan Candi Ciartewon yang berasal dari kerajaan Tarumanegara. Itu merupakan kerajaan peninggalan kerajaan Hindu. Apakah yang lainnya punya pendapat atau bagaimana? Apa sama pendapatnya? Baik, silakan untuk yang kelompok yang kedua menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menentukan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu Candi Singasari dari peninggalan kerajaan Kertanegara berasal dari Hindu. Iya. Baik. Terima kasih yang sudah disampaikan oleh Mita ya dari kelompok 2. Katanya dari kelompok 2 menemukan gambar tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu karena gambar tersebut merupakan Candi Singosari yang berasal dari kerajaan Kertanegara. Baik, dari kelompok 3 silakan sampaikan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menentukan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu Masjid Baitur Rahman peninggalan kerajaan Islam. Ya, terima kasih Rafael yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok 3, gambar yang ketiga itu adalah gambar peninggalan kerajaan Islam yang berasal dari Aceh. Ya, kerajaan Islam masjid tersebut merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang bergerak Islam. Lanjut, silakan dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi tentang menentukan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu Candi Muara Takus dari peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ya, dari kelompok 4 yaitu menentukan kalau gambar yang keempat itu merupakan Candi Muara Takus yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya sehingga dia bercorak Hindu. Nah, apakah dari kelompok lain dapat memberi tanggapan? Ada pendapatnya yang berbeda? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada silakan perwakilan dari kelompok lembarnya diambil lagi ya. Nah, Ananda semuanya, itu tadi kita sudah membahas mengenai peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha serta kerajaan Islam. Peninggalan bukan hanya benda bersejarah saja ya, tetapi pemikiran dan nilai-nilai kepahlawanan. Jadi peninggalan itu bukan hanya berbentuk bangunan ini saja,
tetapi pemikiran-pemikiran itu juga merupakan peninggalan-peninggalan yang sangat berguna sampai sekarang. Contohnya apa? Contohnya Raja Purnawarman tadi. Ya, dari sikap-sikap Purnawarman itu meninggalkan peninggalan-peninggalan berupa pemikiran maupun bantuan, itu juga merupakan sikap-sikap kepahlawanan. Nah, sekarang untuk pembelajaran selanjutnya, silakan Ananda perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, boleh duduknya sedikit diputar. Ya, bisa terlihat ya, kursinya diputar sedikit. Ya, bisa terlihat. Nah, bisa Ananda memperhatikan gambar itu? Bisa. Gambar itu adalah Dayu. Dayu yang sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman tadi. Kenapa dia kagum? Karena Raja Purnawarman itu sudah banyak memberikan perjuangan terhadap rakyatnya. Sudah banyak yang ia lakukan untuk rakyatnya. Jadi sambil duduk di tepi kolam, tahu kolam kan? Dayu ini tetap berpikir. Dia memikirkan juga sehingga Dayu tersebut memandangi wajahnya di dalam kolam tersebut. Tanpa sadar Dayu melihat ada wajahnya di dalam kolam tersebut. Nah, sekarang tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Karena ada pantulan cahaya, Bu. Ada yang memberikan pendapat yang lain? Iya, Teguh? Karena air kolam bisa memantulkan cahaya. Karena air kolam bisa memantulkan cahaya. Sama dengan Teguh, Bu. Boleh, tidak apa-apa. Nah, itu karena air kolamnya memantulkan cahaya. Tapi seandainya air kolamnya keruh gimana? Itu tadi air kolamnya gimana itu kelihatannya? Jadi kalau keruh gimana? Bisa nggak ya kira-kira memantulkan cahaya? Nah, untuk memastikan itu, untuk membuktikan hal tersebut, kita akan melakukan percobaan menyelidiki tentang sifat-sifat cahaya. Kenapa? Memantulkan wajah Dayu ke kolam itu merupakan salah satu sifat-sifat cahaya. Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya tersebut. Apakah benar sifat cahaya itu seperti ini? Nah, untuk itu sekarang kamu lihat itu ada pada buku kamu juga terdapat di halaman 7. Kamu perhatikan dulu di buku halaman 7. Ini ada beberapa kumpulan bahan dan alat yang harus kamu siapkan ya. Nah, itu masing-masingnya nanti berbeda. Silakan dulu di masing-masing kelompok. Di pada buku kamu juga terdapat sifat-sifat cahaya ini. Nanti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ya, untuk membuktikan cahaya merambat lurus itu nanti dibuktikan oleh kelompok 1. Ya, sementara cahaya menembus benda bening itu dibuktikan oleh kelompok 2. Dan untuk cahaya dapat dipantulkan itu dibuktikan oleh kelompok 3. Sementara yang keempat, cahaya dapat dibiaskan itu dibuktikan oleh kelompok 4. Sekarang kamu amati, kira-kira apa yang kamu butuhkan di masing-masing kelompok tentang alat yang harus kamu siapkan. Di belakang nanti di meja belakang sudah ibu siapkan beberapa alat. Kamu pilih mana alat yang kamu butuhkan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya tersebut. Satu orang per kelompok, silakan diskusikan dulu apa saja alat yang kamu butuhkan, sehingga temannya nanti bisa mengambil apa saja alat yang akan diambil. Nah, diskusikan dulu apa saja alat yang kamu butuhkan.
dipilih alatnya, ambil dan bawa ke kelompok masing-masing. Silakan. Belum ya, belum aja ya, belum ya. Sekarang alatnya sudah ada. Nah, sudah ada. Tugas kamu nanti ada petunjuk yang sudah diberikan. Ya, petunjuk cara melakukannya sudah ada pada buku kamu. Kamu lakukan pembuktian sifat-sifat cahaya tersebut. Silakan dilakukan. Lalu kamu buatkan laporan kegiatannya. Ya, laporan kegiatan itu kamu tuliskan di sini. Ini juga. Silakan. Sekarang silakan dilakukan percobaannya. Perhatikan dulu KPD-nya. Alta, pompa, perhatikan dulu ya. Masing-masing kamu tadi mencobakan masing-masingnya ya. Berarti kelompok 1 nanti kerjakan di masing-masing lembarnya sudah ada di kolam masing-masing. Ya. Setelah kamu melakukan ini, 1 orang per kelompok seperti tadi menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, sekarang silakan bekerja sama. Silakan lakukan percobaannya terlebih dahulu. Ini sudah dicoba atau belum dicobakan? Apa yang terjadi? Saya sampai mana? Oh iya, ada satu lagi. Coba yang ini ya. Ini kata hitamnya yang dicentet. Bukan sini. Nah ini kan tadi gelasnya ini kan bening. Sekarang ini hitam. Coba tembus nggak ke belakang? Tembus nggak ke belakang? Enggak ya? Ya. Nah silakan kerja. Berarti dia kalau di sama cahaya yang apa? Kalau dia bening, bendanya bening, dia bisa ditembus. Kalau ini bisa ya? Bisa. Nah ini bagaimana? Sudah dites? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalau digeser gimana? Kalau digeser, coba digeser ulang. Coba lagi besar. Bukan di sini. Nah ya, coba seperti kalau dia tidak sejajar. Coba lagi. Kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak ya? Oke, silakan lihat. Nah ini. Coba. Ini bagaimana caranya ini? Gimana cara kerjanya ini? Mantul kan? Iya. Iya terpantul dia. Mana kelihatan mantul tuh dia udah sampai mana tuh? Sana juga ya? Sana juga ya? Iya. Berarti ini mantul ya? Kalau ini gimana? Apa yang terjadi di sini? Iya. Jadi tadi kalau sebelum dimasukkan air ke sini, sebelum gelasnya diisi air tadi nggak apa ya?
Sambil kamu bekerja ya, Ibu lanjutkan penilaiannya. Selesai? Belum. Oke, silakan. Selesai semuanya? Selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah. Selesai semuanya? Selesai? Ada masalah lagi kan? Baik, kalau sudah selesai, kita minta perwakilan dari kelompoknya menyampaikan hasil diskusi mereka masing-masing ya. Silakan, kita mulai dari kelompok 1 lagi atau dari kelompok 4? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, keraskan suaranya ya. Biar kedengaran sama teman, keraskan suaranya. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang penyelidikan kemudian sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya melambat lurus. Ya, silakan dibacakan. Iya, benar. Tujuan percobaannya untuk membuktikan bahwa cahaya dapat melambat lurus. Alat dan bahan papan triplek, lilin dan grafik. Langkah-langkah kerja: letakkan papan triplek dengan posisi 3 lubang tersebut dan sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Hasil pengamatan: jika triplek digeser tidak sejajar, lilin di belakang triplek tidak terlihat lagi. Demikianlah hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada tanggapan dari teman, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, katanya yang pertama mereka membuktikan bahwa cahaya itu melambat lurus. Ya, dengan pembuktian meletakkan lilin di depan lubang secara sejajar, maka kelihatan. Nah, tetapi apabila lubang tersebut diletakkan tidak sejajar, bisakah lilin tersebut dilihat? Tidak.
kami dari kelompok 2 tentang penyelidikan pembuktian sifat-sifat cahaya. Nama percobaan: cahaya menembus benda kuning. Tujuan percobaan untuk membuktikan cahaya bisa menembus benda kuning. Alat penerangan: gelas, senter, benda dan benda berwarna merah. Langkah-langkah kerja: lakukan peralatan seperti gambar. Tambahkan cahaya tembok berwarna putih. Pengamatan: ternyata cahaya bisa menembus benda kuning. Demikianlah hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada tanggapan dari teman kami, persilakan. Ya. Baik, itu dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 lagi menyampaikan. Nanti semuanya akan diberikan penegasan. Silakan. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang penyelidikan pembuktian sifat-sifat cahaya. Percobaan membuktikan cahaya dapat ditampilkan. Tujuan percobaan: ternyata cahaya dapat ditampilkan. Menggunakan 1 senter dan 2 cermin. Langkah-langkah kerja: pantulkan cahaya dengan menggunakan senter dan 2 cermin. Ternyata cahaya bisa dipantulkan dengan cermin. Demikian hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada tanggapan dari teman, silakan. Oke, baik, itu dari kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan sampaikan hasil diskusinya. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang penyelidikan pembuktian sifat-sifat cahaya. Nama percobaan: cahaya dapat dikiaskan. Tujuan percobaan: melihat pensil yang dapat dikiaskan. Alat dan bahan: pensil dan gelas berisi air. Langkah-langkah kerja adalah masukkan pensil ke gelas yang berisi air. Hasil pengamatan: ketika pensil dimasukkan ke gelas berisi air, pensil akan terlihat patah. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi kesimpulannya, ya, dapat kita ambil kesimpulannya yaitu cahaya itu, sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 4. Yang pertama merambat lurus, yang kedua menembus benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat dapat dikasihkan. Cahaya dapat merambat apabila dia tidak ada benda, merambat lurus apabila tidak ada benda yang menghalangi. Terus lagi cahaya dapat menembus benda bening, tetapi apabila cahaya tersebut diarahkan ke benda yang berwarna gelap, dia tidak dapat ditembus. Terus lagi cahaya dapat dipantulkan. Ya, karena cahaya dapat ini dipantulkan, oleh sebab itu mata kita bisa melihat. Karena adanya cahaya dapat pantulan yang dari benda ke mata. Adanya pantulan dari benda sampai ke mata sehingga kita bisa melihat kalau itu apa ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Sementara untuk cahaya dapat dibiaskan, contohnya yaitu pada pensil tadi yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Dari sekilas kita lihat seperti dia patah, padahal sebenarnya dia tidak patah. Jadi cahaya itu bisa dibiaskan atau dikembangkan. Baik, Ananda semua, itu sudah kita simpulkan materi kita tadi ya, bahwa cahaya itu ada 4 sifat-sifatnya. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita simpulkan pembelajaran kita selama 1 hari ini. Ya, yang pertama pembelajaran kita tadi menemukan jawaban berdasarkan teks yang dibaca. Berarti untuk menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Membaca teks dengan teliti, dengan seksama. Yang kedua yaitu memahami peninggalan-peninggalan kerajaan. Ya, jadi tadi ada kerajaan dari mana? Dari Sriwijaya, Kartanegara ya. Dari kerajaan Islam juga meninggalkan peninggalan-peninggalan sejarah. Yaitunya dari Hindu apa saja tadi? Ada Singosari dan Charutaul. Islam apa peninggalannya tadi? Masjid tadi Muara Tabruk. Dan yang terakhir yang kita pelajari tadi yaitu sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifatnya tadi?
itulah pembelajaran kita hari ini ya. Apakah Anak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita bisa melakukan evaluasi. Ya, lakukan. Ibu berikan kamu beberapa soal. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ini dilakukan secara mandiri ya. Ingat, tidak boleh menyontek. Lakukan dengan terapkan sikap jujur. Oke, silakan kerjakan sekarang. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Ya, langsung disilang di situ saja.
untuk berdoa menuju masing-masing. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sikap, berdoa. Berdoa sesudah belajar dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan keluar dengan tertib. Hati-hati di jalan dan